bumi. Nah, kemarin itu kan kita sudah membahas pengertian gempa bumi, sudah membahas macam-macam gempa bumi, ada gempa bumi tektonik, vulkanik, dan juga ada letusan. Terus kita juga belajar mengenai dampak gempa bumi bagi lingkungan dan juga kehidupan manusia, kehidupan hewan juga. Nah, terus itu kan dampaknya kan sangat negatif sekali ya gempa bumi itu ya, tidak ada positifnya. Nah, terus kita sekarang mau bahas apa sih? Kan kita minggu kemarin sudah membahas mengenai gempa bumi itu secara detail. Terus kita sekarang mau bahas apa? Nah, kita nonton dulu gempa bumi yang terjadi di Palu tahun 2018. Di sini memang tidak ada suara ya, kita menggunakan indera penglihatan saja. Nah, di sini bisa dilihat mobil-mobil itu sampai berpindah posisi. Oke, dan ya tersebut. Nah, terus apa yang kita lakukan ketika terjadi gempa bumi? Apa kita berlari ke dalam rumah untuk berlindung, ataukah kita mencari pohon untuk pegangan biar nggak oleng, atau kita malah berdiam diri di situ nunggu sampai bencananya berhenti? Nggak tahu ya. Mari kita buka. Mari kita parah. Mari ke lapangan. Nah, jadi bencana gempa bumi itu kan kita tidak tahu ya terjadinya itu kapan dan di mana. Nah, mitigasi ini tuh perlu dilakukan untuk kita menghadapi hari yang akan datang. Oke, langsung saja itu akan dibagikan SKPD-nya dulu. Nah, di dalam poster itu kalian harus mencakup langkah-langkah mitigasi saat sebelum terjadi gempa bumi, saat terjadi gempa bumi, dan juga setelah terjadi gempa bumi. Nah, posternya itu harus menarik, berwarna. Oke, silakan untuk berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing dan nanti akan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai poster mitigasi bencana gempa bumi yang telah kami buat. Nah, gempa bumi sendiri itu bisa datang kapanpun dan dimanapun. Kita pun tidak bisa memprediksi kapan gempa bumi akan menimpa kita. Jadi penting untuk mengetahui bagaimana cara kita menghadapi bencana tersebut agar kita waspada dan selalu siap ketika bencana gempa bumi menimpa kita sewaktu-waktu. Yang pertama itu ada sebelum gempa bumi. Tahap ini disebut mitigasi pra bencana, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak gempa bumi sebelum terjadi. Caranya yang pertama adalah mengenal daerah rawan gempa agar masyarakat tahu seberapa besar potensi gempa di wilayahnya dan bisa lebih waspada. Yang kedua, membuat bangunan tahan gempa, misalnya menggunakan bahan bangunan yang kuat, fondasi yang kokoh, dan serta struktur yang fleksibel agar tidak mudah runtuh saat diguncang. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan penting seperti obat-obatan, makanan ringan, air, senter, pakaian, dan dokumen penting untuk digunakan ketika harus evakuasi mendadak. Ini untuk gambar poster dari kelompok kami. Jadi saat gempa bumi terjadi, tahap untuk mitigasinya saat bencana itu ada langkah-langkahnya, bertujuan untuk menyelamatkan diri dan menghindari cedera, seperti berlindung di bawah meja, tapi mejanya yang kokoh agar melindungi kita. Terus yang kedua, menjauhi kaca, jendela, atau benda berat seperti lemari, televisi, dan mungkin benda berat lainnya. Terus dan yang terakhir, tetap tenang dan jangan panik agar berpikiran jernih untuk melarikan diri. Perlu belajar mitigasi bencana karena kita itu untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa
dan juga kerusakan bangunan. Pesan Ibu, jadikanlah pembelajaran ini bukan sekedar pembelajaran, tapi juga bekal kehidupan kalian untuk agar kehidupan kalian tetap siap siaga dan juga lebih baik ke depannya. Kita teruskan pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.